Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafisan Soryas dengan NPM 2023-1100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS atau ujian akhir semester saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut dengan membuat aplikasi Java berbasis konsol dengan judul Motor Service Log, aplikasi manajemen servis motor berbasis Java konsol. Aplikasi ini digunakan oleh admin bengkel untuk data servis motor pelanggan, mulai dari kode servis, nama pelanggan, nomor polisi, biaya servis, serta tanggal servis. Tujuan program ini untuk membantu admin bengkel dalam mencatat, mencari dan menerima serta menyimpan dan membaca data servis motor pada pelanggan tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga dibuat untuk menerapkan materi Java yang telah dipelajari seperti OOP, Release, SMAP, Regex, Exception Handling, Recursion File IO, kemudian yang terakhir JD, VC, MySQL. Selanjutnya untuk struktur program itu sendiri terdapat 5 kelas utama. Yang pertama yaitu database manager.java, kemudian file handler.java, kemudian main.java, dan keempat service manager.java, kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu service motor.java. Yang pertama yaitu service motor.java, digunakan sebagai kelas model untuk menyimpan data service. Kemudian yang kedua, service manager, digunakan untuk mengelola data service di dalam program seperti menambah data, menampilkan data, mencari data, serta menghitung total biaya. Kemudian file handler ini fungsinya yaitu untuk menyimpan dan membaca data dari file txt. Selanjutnya yaitu database manager.java. Ini digunakan untuk koneksi ke database, yang dimana akan menyimpan ke database dan menampilkan data dari database tersebut yang akan ditampilkan di sini. Dan yang terakhir yaitu main.java, digunakan untuk kelas utama yang tujuannya untuk menjalankan program nanti. Penjelasan untuk service motor.java. Kelas service motor adalah kelas model atau kelas data, yang dimana kelas ini menyimpan atribut dari satu data service motor. Atributnya yaitu ada kode service, nama pelanggan, serta nomor polisi, jenis service, biaya, dan juga tanggal service. Untuk public class service motor, yaitu semua atribut dibuat private karena program menerapkan konsep encapsulation. Jadi data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, tetapi melalui getter dan setter. Untuk bagian konstruktornya yaitu ini service motor.string kode service, string nama pelanggan, string nomor polisi, string jenis service, biaya, serta string tanggal, yang dimana ini konstruktor yang fungsinya yaitu digunakan untuk mengisi data awal ketika objek service motor dibuat. Misalnya suatu pengguna atau user menambah data service, program akan membuat objek baru dari kelas ini.
Kemudian pada public string to file format, metode to string digunakan untuk menampilkan data service console dengan format yang lebih rapi. Lanjut ke service manager. Release ini digunakan untuk menyimpan banyak data service, sedangkan hashmap digunakan untuk menyimpan data berdasarkan kode service supaya proses pencarian data lebih mudah dan bisa dipahami. Key dari hashmap adalah service dan value adalah objek dari service motor. Public service untuk public service manager. Nah, ini public service manager, daftar service sama dengan new release, service motor, map service, new hashmap, string service motor. Konstruktor ini digunakan untuk membuat release dan hashmap. Dan untuk publik bolehan tambah service motor dan service sampai get kode service ini digunakan untuk menambah data service. Yang pertama yaitu program akan mengecek apakah kode service sudah ada di hashmap. Semisal sudah ada, data tidak akan ditambahkan agar tidak terjadi duplikat atau tercopy. Kalau belum ada, data akan masuk ke dalam release dan juga hashmap. Jadi intinya jika data tersebut belum ada di release, dia akan ditambahkan ke release dan juga hashmap. Jika data tersebut sudah ada, maka dia tidak akan ditambahkan karena takutnya akan terduplikat. Kemudian untuk metode tampil data digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di release. Di sini dapat terjadi perulangan for untuk membaca data satu data ke satu data yang lain. Service motor. Untuk metode public service motor, cari service string kode service, return ini menggunakan hashmap karena pencarian dilakukan dengan key kode service. Untuk metode recursion yaitu hitung total biaya rekursif integer index if data service size return null. Metode ini implementasi dari recursion atau recursive, yang dimana fungsinya untuk menghitung total biaya seluruh service. Parameter index
Parameter indeks ini digunakan untuk menunjukkan posisi data release jika indeks sudah lebih besar atau lebih sama dengan jumlah data, maka metode berhenti dan mengembalikan nilai 0. Jika belum, maka indeks akan mengambil biaya servis pada indeks tersebut, lalu memanggil dirinya sendiri dengan indeks berikutnya. Jadi total biaya hitung secara berulang sampai semua data selesai dijumlahkan. Selanjutnya untuk file handler.java, kelas ini digunakan untuk fitur file IO, yaitu dimana untuk yang dimana fungsinya untuk menyimpan data ke file dan membaca dari file. Untuk private static final string nama underscore file sama dengan data service.txt. Variabel ini menyimpan nama file yang digunakan untuk data service txt, yang dimana file ini akan tersimpan di dalam folder project Eclipse. Di sini nanti akan dijelaskan. Selanjutnya metode simpan file. Metode simpan file ini menerima data service dalam bentuk release, yang dimana program menggunakan file writer untuk menulis data ke file. Di dalamnya ada perulangan for, yang dimana untuk menulis setiap data service satu persatu. Bagian try digunakan untuk menjalankan proses penyimpanan file, kemudian bagian catch digunakan untuk menangani error jika file gagal disimpan. Bagian finally itu untuk menutup file setelah proses setelah selesai. Untuk string data sama dengan baris .split ini dikarenakan data file dipisah dengan tanda titik koma, maka split digunakan untuk memecah satu baris teks menjadi beberapa bagian data, dimana setelah itu data tersebut dibuat kembali menjadi objek service motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan database manager.java. Di sini untuk bagian koneksi digunakan untuk menentukan alamat database, yang dimana localhost ini berarti database berjalan di komputer saya sendiri, yaitu localhost 3306, dan itu juga termasuk portnya. Dan mata service underscore log adalah database yang digunakan saya nantinya. Dan untuk user root dan password kosong menyesuaikan konfigurasi exam. Untuk metode connectionnya yaitu
digunakan untuk memastikan apakah program sudah berhasil terhubung ke MySQL atau ke sini. Jika koneksi gagal, maka dilempar error oleh SQL exception. Untuk SQL string, insert to service motor, kode service, nama pelanggan, nomor polisi, jenis service, biaya, serta tanggal service. Query ini digunakan memasukkan data ke table service motor. Untuk tanda tanya seperti ini digunakan untuk program karena memakai program prepare statement membuat input data lebih rapi dan aman dibandingkan menyusun query secara manual. Untuk bagian loop yang disimpan, program melakukan perulangan pada release ke dalam daftar service. Kemudian setiap objek service motor diambil dari data melalui getter, lalu dimasukkan ke parameter prepare statement. Setelah dimasukkan dalam prepare statement, maka execution update digunakan untuk menjalankan perintah insert. Kemudian untuk metode tampil database string SQL. String SQL sama dengan select from service motor. Query select digunakan untuk mengambil semua data dari table service motor. Kemudian data hasil query disimpan ke dalam result ser. Lalu program membaca setiap baris data dari while rs.next. Dan bagian finally ini result statement dan juga connection ditutup. Tujuannya supaya koneksi database tidak terus menerus terbuka setelah proses selesai. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan ke main.java. Ini adalah kelas utama yang dimana kelas ini digunakan untuk menjalankan program. Kelas ini terdapat menu, yaitu input user, validasi regex, dan juga percabangan switch dan pemanggilan metode dari kelas lain. Di sini terdapat private static scanners, input, new scanner, service manager, database. Dan untuk scanner tersebut digunakan untuk menerima input dari user atau pengguna. Dan service manager ini digunakan untuk mengelola data service. Kemudian database ini untuk menyimpan atau mengelola koneksi dari MySQL. Lagi. Selanjutnya untuk private static void tampilan menu. Nah, di menu ini terdapat beberapa menu yang bisa digunakan oleh user. Metode ini menggunakan metode tambah service. Program menerima input dari user. Setiap input divalidasi menggunakan regex agar format data sesuai.
Kemudian setelah data valid, program membuat objek servis motor, lalu data tersebut dikirim ke service manager untuk disimpan. Nah, terdapat di sini yang pertama itu tambah servis, yang kedua tampilan data servis, cari data servis, hitung total biaya servis, simpan data ke file, dan juga baca data dari file, sampai ke tampilkan data dari database MySQL. Nah, ini string kode input valid, kode service dicari. Ini fungsinya itu regex, digunakan untuk memastikan kode service diawali SRV atau kode SRV yang diikuti oleh 3 angka, contohnya SRV 001, 002, dan seterusnya. Dan juga untuk regex nomor polisinya digunakan plat kendaraan, contoh BG 1234 JJ atau apa, dan juga regex tanggal servis seperti tanggal ini, yaitu 22 bulan 6 tahun 2026. Menggunakan metode input angka digunakan untuk menerima input angka. Jika user memasukkan huruf, maka menangkap error number format exception dan menampilkan bahwa pesan input harus berupa angka. Baik, langsung saja saya akan menjalankan aplikasi dari Motor Service Login. Aplikasi Motor Service Log atau Login menggunakan aplikasi manajemen servis motor berbasis Java Console. Nah, di sini muncul output atau keluaran Motor Service Log. Terdapat 9 menu. Yang pertama tambah service, tampilkan data service, cari data service, hitung total biaya service, simpan data ke file, baca data dari file, tes koneksi database MySQL, kemudian simpan data ke database MySQL, dan yang terakhir tampilkan data dari database MySQL. Di sini saya akan menjalankan yang pertama. Nah, karena SRV 001 dan 002 sudah saya pakai untuk percobaan sebelumnya, di sini saya akan menjalankan SRV 003. Nah, jika sudah masuk, maka akan memunculkan keluaran yang baru. Untuk nama pelanggan saya masukkan saja Haris, nama saya sendiri, enter. Kemudian untuk nomor polisinya sebagai contoh saja BG 1122 BB. Kemudian kita enter. Untuk jenis servis, nah tergantung pengguna atau orang ini servis, yaitu jika kita memasukkan ganti oli untuk biaya servis, masukkan saja 66.000 atau 85.000, terserah. Untuk tanggal servis ini sesuaikan dengan tanggal hari ini atau hari dimana orang itu servis. Kalau langsung jadi akan gagal seperti ini. Format yang dimasukkan salah, kita ulangi. Kedua. Nah, jika sudah,
output akan menghasilkan seperti ini. Kemudian lanjut ke fitur yang kedua atau menu yang kedua, yaitu tampilkan data service. Kita tadi sudah menampilkan tambah data service, kemudian kita akan menampilkan langsung saja di menu 2. Dia akan menampilkan data yang pertama yang kita buat tadi, yaitu SRP 003 dengan nama pelanggan Hafiz, nomor polisi BG 1122, jenis service ganti oli, biaya 85.000 untuk tanggal hari ini yang kita masukkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu cari data service. Nah, di sini untuk mencari data service ini kita memasukkan kode service yang kita telah buat tadi. Karena 1, 2 sudah saya buat terlebih dahulu, maka kita akan mencari data service yang ketiga. Nah, jika sudah ditemukan, maka dia akan menampilkan data yang tadi. Jika tidak, dia akan tertulis data tidak ditemukan. Langsung ke menu 4. Menu 4 ini digunakan untuk menghitung total biaya service. Perhitungan ini menggunakan metode rekursif di kelas Service Manager yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk simpan data ke file. Nah, untuk tambah data service sudah kita lakukan, kemudian kita menyimpan data file tersebut ke dalam data service.txt di file Eclipse di sini. Nah, di sini dia akan muncul ke yang kita simpan tadi. Selanjutnya kita akan mengecek data tersebut apakah sudah valid atau tidak, yaitu mengetik nomor 6. Jika outputnya tertulis data berhasil dibaca dari file, maka file tersebut berhasil disimpan atau ditaruh ke file txt tadi. Kemudian lanjut yang ke-7, digunakan untuk mengecek koneksi ke database MySQL. Jika konektornya sudah benar, maka program akan menampilkan pesan koneksi berhasil. Dan jika tidak terkonek ke MySQL, maka dia tertulis tidak berhasil atau error localhost. Langsung saja kita cek terlebih dahulu. Nah, ini tulisan berhasil. Dia akan koneksi ke database MySQL. Dan langsung saja kita simpan data SRP 003 tadi ke database MySQL. Jika sudah menyimpan data service tadi ke dalam database MySQL, maka outputnya akan satu data berhasil disimpan ke database. Kemudian kita akan mengeceknya terlebih dahulu di MySQL localhost, apakah sudah tercek terlebih dahulu. Nah, baik, di sini dia akan muncul di database service motor atau motor service log. Di sini untuk kode service-nya yang telah kita buat tadi, SRP 003. Kemudian untuk nama pelanggannya, nama saya atau Hafiz. Untuk nomor polisinya kita tulis tadi 1122. Dan untuk jenis servisnya ganti oli. Untuk biaya 85.000 dan tanggal 22 bulan 6 2026. Jika masih bingung, maka kita akan menampilkan ulang di sini data yang telah kita simpan tadi di database.
data yang telah kita simpan tadi dua, termasuk yang telah saya buat tadi yang 002 dan 003 muncul semua di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya menu yang ke-9 sudah saya jelaskan ini. Kesimpulannya yaitu aplikasi Motor Service ini berhasil dibuat sebagai aplikasi Java Console untuk mencatat dan mengelola data servis motor. Kemudian program ini menerapkan konsep Java seperti OOP, release, hashmap, regex, exception handling, recursion, dan juga CDBC MySQL. Dari pembuatan program ini saya memahami cara menggabungkan konsep Java ke dalam satu aplikasi sederhana yang dapat menerima input, mengolah data, menyimpan file, dan juga terhubung ke dalam database MySQL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.